warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, memberikan kita kemudahan, dan memberikan kita diterimanya amalan kita, perkataan dan perbuatan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa yakum. Pembahasan yang begitu sangat penting sekali kita bahas supaya insyaallah taala kita semakin memperbaiki kualitas daripada salat kita. Amargi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salatnya. Wa idza saluhat salahal a'malu kulluhu. Apabila salatnya itu baik, maka seluruh amalnya dianggap baik karena memberikan pengaruh. Wa idza fasadat fasadal a'malu kulluhu. Maka apabila salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan berpengaruh juga, yaitu rusak. Mugi-mugi pertemuan kali ini memberikan kita keberkahan dan salat kita semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Di antara fadilah daripada mengerjakan salat di dunia dan di akhirat, yang pertama, salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa iqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Sunnah, dan dirikan Al-Quran, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, kalau dalam pengerjaannya ikhlas, sebelum salat bersuci. Nah, syariatnya begitu.
Saderengipun salat niku kedah bersuci. Di antaranya adalah wudu. Ya. Mulane wonten salah sawijining tiyang Kristen Nasrani niku nate ngendikan ngeten. Tuhan yang paling dihormati, yang paling dimuliakan di dalam seluruh agama yang ada itu adalah agama Islam. Ya. Kenapa demikian? Mau menghadap aja harus bersuci dengan berbagai tata cara bersuci. Dia sendiri mengatakan saya Nasrani. Ya. Nah, sementara Tuhan kita aja masuk gereja aja ya pakaiannya ada yang terbuka, ada yang ketat dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian dalam pelaksanaannya kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang zahir dan batin. Maka yang berhadas besar harus mandi dulu. Kalau hadas kecil sekedar wudu. Karena memang di dalam Islam ini musola atau masjid itu betul-betul dimuliakan. Tidak ada najis sama sekali. Kemudian dalam pengerjaannya sholat tersebut dikerjakan dengan khusyuk sekali. Dengan khusyuk. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan bagaimana hukumnya kalau kita mendapati bau di sekitar kita ketika akan sholat. Syekh Sulaiman mengatakan kalau membaunya itu sebelum sholat silakan cari tempat yang lain. Tapi kalau sudah sholat tidak boleh membatalkan sholat, harus sabar. Gitu. Nah makanya apa? Semakin khusyuk seorang hamba itu dalam mengerjakan sholat, maka akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Seorang hamba yang belum bisa menjauhi perbuatan keji dan mungkar bisa jadi karena sholatnya belum bagus, belum baik, belum sempurna, belum khusyuk. Ya. Makanya intinya di salat betul kata Nabi SAW, wa idza salahat salahal a'malu kulluh. Apabila salat itu baik maka seluruh amalan pasti akan baik karena dapat pengaruhnya. Yeah. Dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah kamu yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Makanya sholat ini begitu istimewa. Orang sakit nggak boleh meninggalkan sholat. Sholatnya sesuai keadaannya. Orang dalam berperang niku mboten angsal napa meninggalkan sholat. Makanya ada sholat ketika berperang. Ngapa lagi? Iya, sholat nggak boleh ditinggalkan, apalagi seger bugar. Lebih tidak boleh meninggalkan sholat. Makanya napa ganjarane nggih ageng, nggih gede. Salah sedikit niki mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji apa saja, yang mungkar itu apa saja ya. Terutama di situ masuk ke dalam napa pelanggaran syariat. Yes. Yang kedua, salat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Thumma qala qultu thumma ay?
qala al-jihadu fi sabilillah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal, yaitu terbaik? Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Ya. Nah, tentu saja niki wekdalipun sampun dipun sesuaikan kalian syariat, sampun dijelaskan kalian syariat. Kecuali sholat isya niku saged dipun napa niku undur. Tapi bukan berarti seterusnya. Mosok salah wase sholat isya diundur terus. Niku pun syaratnya kedah napa? Kedah berjamaah. Nggih, kedah berjamaah. Hukumnya tetap berjamaah. Amaripun apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nggih nate ngoten, salat isya berjamaah namung ditelambatnya, diundur ngantos 10:30. Nggih, dados niku napa? Mengerjakan beliau sallallahu alaihi wasallam niku ngantos 10:30 malam. Tapi tetap menjalankannya dengan berjamaah. Dan niki di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan pertama itu adalah as-salatu li waqtiha, atau dalam riwayat yang lain as-salatu fi waqtiha, pada waktunya. Ya, pada waktunya nggih punika napa para jamaah dipun tandai kalian azan. Azan secara bahasa al-i'lan, pengumuman. Secara istilah syar'i al-i'lamu bidukhulus shalah. Yaitu pengumuman akan datangnya waktu sholat. Mulane azan niku nak sampun manjing sholat, nak dereng manjing sholat niku mboten kedah azan. Napa malih azan untuk selain itu, angin ribut azan niku mboten fungsi nih para jamaah. Niku mboten fungsi. Sanes fungsi anak kerja azan ini kok fungsi nih. Fungsi azan niku nggih napa berikan pengumuman masyarakat kaum muslimin niku wekdal salat sampun masuk. Ngoten. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, lalu aku bertanya, apalagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kalau orang tuanya panjenengan masih. Iya. Bagaimana dengan yang sudah tidak ada semuanya? Sedih, enggak ada yang mendoakan. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, lalu aku bertanya, lalu apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sampun menjawab bahwa amalan yang terbaik yang pertama adalah salat. As-salatu fi waqtiha. Allah Subhanahu wa taala ngendikan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya salat itu sudah ada waktunya. Ya, sudah ada waktunya. Tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ada. Kalau melebihi batas waktu yang sudah ada, nanti bisa dikerjakan yang namanya jamak. Sana jamak qasar. Tapi jamak saja. Mulane Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan la qadha fi shalah. Tidak ada qadha di dalam salat. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, salat bisa membersihkan dosa-dosa, tapi dosa kecil. Napa malih dosa kecile kathah. Dan niku salat niku adalah amaliyah yang tepat sekali. Iya. Mulane meninggalkan sholat dengan sengaja niku dosa
dosa besar. Napa malih goro-goro masalah dunia. Saya kerja engko enak salat, dosa gede niku. Nggih. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jara ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin." Salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Niki perumpamaan, permisalan. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Nopo maneh nganjuk niki pas panas. Pas panas, Jawa Timur kan panas. Asline Jakarta nggih sami mawon. Niku jam 12 niku sampun mulai panas. Niku nak mboten mendinginkan daripada air niku yes. Napa niku mandine juga dengan air panas. Ya untungnya alhamdulillah kalau panjenengan dan di rumah niku wonten jeding. Wonten jeding. Akhirnya nak mandi alhamdulillah seger. Amargi menapa banyune dingin. Nggih. Kemudian yang keempat. Nah, kalau yang ketiga niku membersihkan dosa, yang keempat niki bisa menggugurkan dosa. Masya Allah. Niki saja 2 fadilah ini luar biasa. Para jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti akan berbuat salah, pasti dia berbuat dosa, pasti ini. Nah, solusinya apa? At-tawwab. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah bertaubat, beristighfar 70 kali sampai 100 kali sampai betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair." Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Mulane salat niku saged menggugurkan dan menghapus dosa-dosa dosa kecil apapun, karena pasti kita dalam satu hari itu ada dosa, entah niku kecil maupun besar, pasti itu ada. Nah, salat niku salah satu solusi besar. Yang kelima, salat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang yang melakukannya. Melakukannya. Mulane napa as-salatun nur, salat itu cahaya. Mulane tiang-tiang sing sregep salat niku masyaallah cahayanya masyaallah terang benderang walaupun orangnya jelek. Karena memang salat itu tidak memandang fisik, tidak masalah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW membicarakan tentang salat, lalu beliau SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Nah, niki ayat hadis ini ancaman tapi juga motivasi. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, ya melakukannya di awal waktu dan juga berjamaah. Utamine tiyang jaler. Nggih, tiyang jaler. Luwih utama malih ingkang sehat walafiat lan kuat. Nggih. Maka salat itu akan menjadi cahaya. Bukti
yaitu keimanan, bukti keimanan. Kemudian keselamatan baginya pada hari kiamat. Nah ini dapat apa? Dapat nur, burhan, najah pada hari kiamat. Sebaliknya, dan barang siapa tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Mulanya mengerjakan sholat, terutama sholat fardu niku, ganjarannya keistimewaannya adalah mendapatkan cahaya. Kemudian dia itu sebagai bukti daripada keimanan. Amargi Nabi SAW bersabda, kullu ummatin yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari sujud. Nanti umat-umatku nanti akan ada ada bekas di wajahnya. Kata Nabi SAW, min athari al-wudu, kan wudu untuk sholat niku. Nah, saat ini pembahasannya ngeten para jamaah sekalian. Ketika sujud di dalam Sahih Bukhari bab sutratul imam alal ma'mum, niku hadis yang ke-493 insyaallah taala. Bab 50 insyaallah taala. Sutratul imam ilal ma'mum. Dados ngeten. Tempat sujudnya para sahabat waktu itu sangat jauh sekali para sahabat. Niki kan karpet niki kan cuma 110 meter. Nggih, 110 meter. Asli nih lebih dari niku. Lebih dari itu. Menawi 125 cm, maaf, bukan meter ya. Lebare. Nah, ternyata antara satu soft dengan soft yang lain itu ada jalan, nggih kaya ngeten iki. Nah, dalam hadis niku diterangkan sampai keledai itu bisa berjalan di depannya. Bisa berjalan di depannya. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karpet niku saged damel sutroh, pembatas seorang niku sedang sholat. Nah, mulane kadang dalam napa niku kalau sujud itu biasanya kan ditekan. Nggih napa boten? Niki lho bathuke niku ditekan. Sehingga karena seringnya Masya Allah sergapnya sholatnya luar biasa, dengan keadaan sujud seperti itu akhirnya membekas warna hitam. Tidak disalahkan secara mutlak. Amargi ngoten niku napa malih napa karpete sae. Ngono bareng. Min athari as-sujud, dari napa pengaruh atau bekas-bekas daripada sujud. Ya. Dan pada hari kiamat orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf. Subhanallah. Ini ancaman tapi juga napa para jamaah nggih motivasi. Nak jenengan boten purun dikumpulke kalih Qarun, Fir'aun, Haman kalih Ubay bin Khalaf nggih salat, menjaga salat. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Ya. Juga dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW, ya, beliau bersabda, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Alhamdulillah saat menika lampu alhamdulillah terang benderang. Napa malih terang benderang. Nah, bukan berarti tidak mendapatkan keutamaan ini, bukan berarti tidak. Dia tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian yang keenam,
Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa kesalahan dengan sebab salat. Ini berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thauban radhiyallahu anhu, "Alaika bi kathratis sujudi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, yaitu salat. Ya tentu saja namanya sujud niku di dalam salat, kecuali salat jenazah enggak ada sujud wala ruku'. Makanya sujud dan ruku' itu hanya untuk Allah. Kalau sekiranya sujud dan ruku' bisa untuk manusia, salat jenazah niku nggih wonten ruku' lan sujud. Nggih. Karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud. Subhanallah. Anggota badan manusia itu yang paling mulia adalah kepala, karena di dalamnya terdapat akal yang dengan demikian dia mukallaf, dibebani syariat. Ternyata di dalam sholat dia harus merendahkan daripada kepalanya di tempat sujud. Ya juga diinjak-injak oleh kita juga. Tapi dengan demikian Allah meninggikan derajat orang yang sujud tersebut, orang yang sujud. Makanya orang yang menjaga sholatnya pasti Allah akan memuliakannya. Kemudian yang ketujuh, sholat termasuk faktor terbesar yang menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini besar banget, agung sekali daripada keistimewaan sholat. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aftaituhu fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi fa qala li sal fa qultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa a'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya beliau, ya di rumah beliau. Makanya nawaniku ceritane pondok ngoten niku para jamaah. Ceritane kiai niku gadah santri nggih ngoten niku. Awalnya seorang kiai, dia sudah bertempat di tempatnya, punya rumah, dan rumahnya tidak jauh dari masjid. Sing boten masuk akal niku wonten kiai adoh kalih masjid, utawi cedhak kalih masjid tapi enggak ngimami. Ya kecuali memang bukan imam di salat situ. Ngoten niku. Terus kemudian berbondong-bondong manusia, orang-orang untuk belajar agama ke dia. Nah qadarullah niku masjidnya enggak bisa menampung. Akhirnya akhirnya membangun pondokan di samping di samping masjid. Nah sampai sekarang niku wonten sebagian pondok niku nggih asramane niku terbuat dari kayu utawi gedeng. Kula gadah rencang ten Tirtayasan mriko, dados desa Tirtayasan, tapi menawi lanjut dari beliau. Di sana niku kan wonten Ki Ageng Tirtayasan, pahlawan dari Banten. Nah niku rencang kula niku asli mriku, Tirtayasan, desa dusun Tirtayasan niku. Nggih. Nah niku piyambake alhamdulillah niku belajar ten Saudi Arabia, rencang kula niku ten di Unesa. Masjidnya saya alhamdulillah lebih besar dari ini karena napa niku rencananya pun nggih pondok.
Nah di napa niku di utara ning kidule pondok kidule napa niku masjid niku wonten pondok. Wonten pondok nggih tasik saking gedhe. Saking gedhe. Tapi niku di pinggir sawah. Mewah. Lagi pondoke mewah Pak niku. Alhamdulillah. Nah sekarang alhamdulillah kula tingali niku sampun membangun lokal kelas. Kalih asrama alhamdulillah niku nggih. Nah, dan jadilah pondok. Lah niku ceritane pondok ngoten niku para jamaah. Aku mendatangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan membawakan air wudu dan keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah." Ya. Aku berkata, "Aku meminta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga." Masya Allah, mumpung ketemu dengan Nabi, bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masya Allah, alhamdulillahnya niki hadis sampai kepada kita, ya, alhamdulillah. Sehingga tidak sekedar sahabat saja yang mendapatkan keutamaan niki. Kalau panjenengan nggih saged bisa menemani Nabi SAW di dalam surga. Aku meminta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga. Beliau SAW berkata, atau ada permintaan selain itu saja yang aku minta. Itu saja yang aku minta. Nah, saumpamane sahabat niki minta didoakan supaya kaya, kinten-kinten diijabahi napa mboten kalih Allah? Diijabahi. Doa Rasulullah mustajab. Tapi ajibnya ini sahabat niku minta didoakan untuk keperluan beliau di akhirat kelak. Subhanallah. Mulane sak sampunipun ya midhangetaken niki hadis. Kula panjenengan kedah semangat untuk meraih napa? Akhirat. Kedah mikir niku. Nggih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud, yaitu salat." Ya. Entah itu salat fardu terutamanya atau salat sunnah. Ya, makanya disyariatkan di dalam rumah niku wonten napa? Musala. Kagem sinten pertama? Musala di rumah niku kagem tiyang jaler untuk melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah di dalam rumah itu lebih afdal. Yang kedua untuk kaum perempuan yaitu sholat fardu di rumah. Walaupun kalau mereka meminta izin tidak boleh dilarang. Yeah. Kemudian yang ke-8, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan. Berjalan tok niku lho, Pak. Nggih, napa maneh tebih saking Kertosono alhamdulillah. Saking Jeruk Wangi alhamdulillah ya aduh. Jajal mlaku kan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan. Nah niki lafadznya berjalan bukan melayu napa naik kendaraan. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala niku nate berjalan dari dusun beliau yaitu Samasiyah menuju Riau. Itu hampir 1000 kilo berjalan sama saudaranya. Setelah sampai saudaranya pingsan, Syekh Shalal Fauzan seger buger. Subhanallah. Yeah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah
liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatwata ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa bersuci di rumahnya, nah niki termasuk fikihnya berwudu niku di rumah. Ya tapi di sini juga tidak masalah juga. Nggih, mboten napa-napa. Ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan. Sholat fardu. Yeah. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat. Meninggikan derajat di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Oh, wong sregep nek sholat berjamaah orang tahu terlambat. Pasti orang-orang akan menguji seperti itu. Tapi kalau sudah dipuji, jangan sampai timbul riya. Hangus nanti. Niku hangus. Yeah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ilal masjidi lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan wa lam yadha' qadamahul yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'atan." Jika salah seorang dari kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar, sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya niku ditunaikan dengan baik. Yeah. Dan tidak mubadzir. Mulanya dalam membasuh daripada dalam sholat niku bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali niku sakit. Sekali saja tidak masalah, cuman mengusap sekali. Mau mengusap 2 kali nggih mboten napa. Ngusap 3 kali juga tidak apa. Itu yang justru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar menuju masjid. Maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus salah satu dosa darinya. Masya Allah. Kalau sekiranya jaraknya jauh itu Masya Allah ya. Tapi kita tidak memahaminya dengan saklek ya para jamaah. Bukan berarti kalau kita memang gak mampu berjalan ya bukan berarti ngerangkak. Ya mboten napa-napa pakai napa sepeda, nggih mboten napa-napa pakai motor nggih. Yang kesembilan, dianggap bertamu di surga. Nabi SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nazalatan minal jannati kam kullama ghada aw raha." Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi, hari dan sore hari, bukan berarti kalau siang boten. Mulane kadang sebagian manusia itu sholatnya di masjid itu sholatnya maghrib tok. Nggih napa boten? Rumasane sholatnya sholat maghrib tok. Padahal sholat itu 5 waktu. Sekiranya kalau 5 waktu niku 5 menit, nggak nyampe setengah jam dalam satu hari. Satu hari sementaranya ada 24 jam, Masya Allah ya. Maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi di pagi dan sore hari ya. Nah ini tentu saja Allah akan menyiapkannya itu nanti di akhirat. Makanya di antara makanan yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang soleh itu adalah manna wassalwa. Mulane ten Bogor mereka wonten restoran namanya Manna Wassalwa. Itu restoran Arab, restoran kebuli. Ya dagingnya terenak se-Jakarta niku.
menurut saya. Oke. Yang ke-10, dengan sholat Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. Ya. Dari Uthman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu dia memperbagus wudunya, lalu ia mengerjakan salat, ya, melainkan Allah Azza wa Jalla mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Tapi niki maksudnya adalah salat fardu, yaitu salat dosa kecil. Kemudian yang ke-11, para malaikat mendoakan orang yang melakukan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, dan dia akan berhitung sebagai orang yang sholat selama keinginan untuk sholatnya masih menahannya. Nah niki biasanya jenengan niku ngerantos syuruk. Dados sak sampunipun sak pungkasane sholat